2000 itu baru menikah. Usia saya waktu itu sudah 35 tahun, bukan usia yang masih muda. Ya. Dengan usia yang sebegitu ya cukup tua, saudara ya, telat kawin kalau dibilang ya. Saya diperkenalkan oleh kakak saya dengan istri saya. Ketemu satu kali ketemu, kemudian dilanjut dengan melalui telepon ya. Kemudian saya membuat janji biasa begitu ya, kaum muda kan begitu kan. Tapi saya bukan kaum muda, udah tua ya, setengah tua. Tapi dengan begitu yakinnya, baru juga ketemu berapa kali gitu ya. Saya sudah kasih dia cincin, dan saya punya target 3 bulan langsung menikah. Apa yang dilakukan istri saya? Dibalikin lagi cincin. Kenapa? Ya mungkin dalam hatinya, dia memang nggak ngomong saudara ya. Dalam hatinya, siapa sih lo? Gua juga gak kenal lo. Kok enaknya aja dengan yakin saya nggak seperti film-film terus langsung maukah kamu menikah dengan aku? Tidak saudara. Tapi istri saya pasti ngerti kan maksudnya apa. Tapi istri saya nolak. Ya, istri saya bilang ini simpan dulu deh, gitu ya. Baru ketemu masalahnya. Kita tahu seorang wanita itu nanti ketika dipinang itu akan ikut dengan suami sampai seumur hidup. Kita mengajarkan untuk seorang atau sepasang suami istri itu harus setia sampai akhir, seperti tadi lagu katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku kan setia untuk melayani. Dan ini janji yang diucapkan ketika pasangan itu berada di hadapan Tuhan, dikukuhkan pernikahan. Ya. Dan seorang wanita pasti akan melayani, ya walaupun suami juga tetap ya harus saling melayani. Tetapi pelayanannya akan lebih kepada seorang suami. Hubungan ini juga sama dengan hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus. Yesus adalah mempelai pria kita dan kita adalah mempelai wanitanya. Dan Tuhan mau kita memiliki hubungan yang tetap setia. Dia sudah setia kepada kita dan selalu akan setia walaupun keadaan kita seperti apapun. Nah, wajar kan kalau Tuhan Yesus juga menuntut kesetiaan anak-anaknya atau calon mempelai wanitanya ya, untuk setia belajar melayani Tuhan. Ada saudara yang misalnya ikut saya, langsung ikut saudara. Ya mungkin kalau anak-anak bisa, makanya bisa diculik gitu ya. Dulu sepupu saya diculik, sempat diculik saudara ya. Pulang sekolah, ya di antingnya terus diambil ya. Nggak tahu saya gimana caranya, pokoknya sempat antingnya diambil. Ya, itu anak kecil saudara. Tapi orang dewasa itu tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, apakah juga sudah didasarkan pada pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Saudara, 3 bulan yang saya rencanakan untuk menikah, ternyata saya baru tahu bahwa istri saya punya masalah. Ya, indung telurnya satu harus diangkat karena punya penyakit kist. Tuhan mungkin mau tunjukkan juga ya, memang ya sebagai seorang wanita dia juga hati-hati kan, nggak mau langsung ikut dengan saya aja deh. Ternyata indung telurnya harus dipotong, jadi kemungkinan punya anaknya setengah, 50%. Ya kemudian nggak lama saudara, mungkin 3 bulan lagi ya, satunya kena lagi saudara, yaitu harapan untuk punya anak udah mulai lagi berkurang. Ya. Tapi dengan kehendak Tuhan
ya, kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan ternyata dengan kehendak Tuhan juga 3 anak yang saya bawa ini lahir dari istri saya. Satu mujizat yang luar biasa. Sebelum anak saya Jason, ya, penyembuh, itu lahir, istri saya itu sudah mau dioperasi yang kedua. Ternyata ketika diperiksa dengan tidak sengaja, saudara, karena mama saya pendarahan, kemudian kami bersama-sama, padahal sebulan lagi mau diperiksa, mau dioperasi istri saya. Nah, ternyata dokternya juga kaget, ya, "Oh, kamu hamil." Ya, dan akhirnya setelah yakin mau hamil, karena kami harus nunggu dites pack dulu. Setelah yakin hamil, baru istri saya disuntik penguat kedua kali, ya. Dan lihat, Tuhan tunjukkan mujizatnya buat kita. Ya, istri saya, ya, kalau nggak dijaga mungkin bisa punya anak lagi. Tapi syukur ya kepada Tuhan. Nah, satu hal yang Tuhan mau pada pagi hari ini adalah supaya kita mengenal siapakah Yesus. Siapakah Yesus yang kita sembah. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 15. Bisa dibuka ya. Matius 16 ayat 15. Ya, sambil nunggu saya akan bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, 12 murid itu. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama. Dan di ayat 16 dari dari pasal 16 dari Matius, baru Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kedua. Yang pertama, ya, pertanyaannya itu di ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi sebelum Tuhan Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Tuhan Yesus bertanya dulu kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku?" Tuhan Yesus ingin mengetahui bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu tahu dari orang tentang siapa dirinya. Dan 3 Injil menceritakan peristiwa ini. Kalau sudah 3 Injil, berarti ini juga adalah hal yang penting. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan kepada murid-muridnya 2 kali. Walaupun yang satu, "Kata orang, siapa aku?" Sekali lagi penegasannya, "Katamu, siapa aku?" Ini satu hal yang penting. Jadi jangan sampai kita mengikut Tuhan Yesus seperti seorang wanita ikut seorang pria yang tidak dikenal di mana-mana. Lanjutannya, sudah mengenal juga kadang-kadang susah, saudaranya. Kayak seolah-olah, "Aduh, kesel saya, aduh nyesel saya jadinya kawin dengan dia," gitu. Apalagi tidak mengenal. Ya. Ketika kita sudah mengenal, ya, jadi saya sekitar 3,5 tahun akhirnya ya. Saya mengenal betul juga istri saya juga mengenal saya. Tetap aja ada yang kaget-kagetnya, saudara. "Loh, kok ini ya?" Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita tidak menyesal juga mengikut Tuhan Yesus ketika kita betul-betul mengenal. Baik kita dikuatkan oleh kata orang maupun kita melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu. Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah, seperti orang-orang biasa, ya, murid-murid Tuhan Yesus pasti senang ketika ditanya, ya. Ini seperti orang-orang biasa, kalau ngomongin orang kan enak ya, ngomongin orang lancar, gitu, loncer ngomongnya, ya.
ketika ditanya ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya langsung menjawab, saudara. Katanya ya, mudah sekali jawabnya, saudara. Dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah satu, atau salah seorang dari nabi-nabi. Ya, demikian pula sama. Ya, dikatakan dalam Lukas diceritakan seorang nabi-nabi yang dulu yang telah bangkit, katanya ya. Nah, pengenalan mereka sebatas itu, saudara. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai salah satu nabi. Ya, kalau nabi-nabi semua mati, tapi dikatakan itu ini salah seorang nabi yang sudah bangkit. Herodes juga sama, saudara. Herodes juga, ya di dalam Markus 6 ayat 14 dikatakan Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Ayat 16-nya, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Saudara tahu, Herodes mempercayai bahwa Yohanes itu bangkit lagi dan menjelma menjadi Yesus. Dan saat pengetahuannya ya tentang Yesus, dia juga tetap ingin membunuh Tuhan Yesus. Ya. Kalau Yohanes yakin bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit lagi, berarti dia juga tahu bahwa Yesus ini punya kuasa. Ada kuasa kebangkitan dalam diri Tuhan Yesus. Tapi mengapa dia tetap mau membunuh Tuhan Yesus? Ya, pengenalannya hanya sebatas itu. Dia memang punya kuasa, tetapi dia merasa bahwa aku lebih punya kuasa. Aku bisa membunuh Yohanes Pembaptis, dan aku juga pasti bisa membunuh Tuhan Yesus, karena dia merasa bahwa kerajaannya terancam. Ya, Lukas 9 ayat 9 katakan, tetapi Herodes berkata, Yohanes yang telah kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus, tetap dia mencari saat-saat dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, bagus rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi kalau pengenalannya hanya seperti pengenalan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, hanya seperti Herodes, hati-hati, akankah kita tetap setia sampai akhir? Karena kita tidak mengenal secara penuh siapa Tuhan Yesus. Pengenalan yang penuh itu dikatakan oleh Petrus. Lu bisa keluar ya, ayat 15. Perhatikan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16-nya saudara perhatikan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lihat ayat 17, perhatikan saudara. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Betapa senangnya Tuhan Yesus ketika dia melihat Simon Petrus bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, engkau adalah
luar biasa. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia, bukan kata orang, tetapi dikatakan apa? Yang menyatakan itu kepadamu, ya, melainkan siapa? Bapa yang di surga. Hanya orang yang diberitahukan oleh Bapa yang di surga, dia yang tahu siapa Tuhan Yesus. Perlu pertolongan dari surga untuk bisa menjawab pertanyaan penting ini dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan menerima pertolongannya kita bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kenapa penting? Karena seluruh kekekalan tergantung pada jawaban atas pertanyaan ini. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka Petrus dipercaya untuk menjadi dasar berdirinya gereja. Siapakah Petrus? Kita tahu ya, Petrus bukan orang yang sempurna, banyak kelemahan. Walaupun dia tahu, dia mengenal siapa Tuhan Yesus, tapi dia sebagai manusia juga dia banyak kelemahan. Cuma karena pengetahuannya yang benar ini akan siapa Tuhan Yesus dalam hidupnya, Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah Petra, batu karang. Kau bukan lagi Simon, kau adalah Petrus, Petra, batu karang yang teguh. Dan di atas batu karang yang teguh, di mana dia memiliki pengetahuan yang benar sehingga imannya benar, maka Tuhan mendirikan jemaat. Tuhan percayakan orang-orang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus melalui dirinya, melalui kehidupan. Pernahkah kita bertanya saat ini, siapakah Tuhan Yesus bagi kita semua? Siapakah Tuhan Yesus bagi saya? Dan itu yang dipertanyakan Tuhan kepada murid-muridnya loh. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, ya, melihat mujizat yang dilakukan Tuhan, melihat mendengar perkataan Tuhan yang luar biasa, ya, sampai dikatakan juga perkataan Tuhan Yesus bukanlah seperti perkataan orang-orang lain, kata-katanya penuh kuasa. Tetapi Tuhan tetap bertanya, karena ini adalah hal yang penting, ini adalah dasar pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai salah mengerti. Ya, ada hamba Tuhan bukan mengungkapkan, ya, kita seringkali enak ya saudara ya, jadi orang Kristen. Ketika kita pergi meninggalkan rumah, kita ngomong, Tuhan Yesus jagain rumah saya, jangan sampai kecurian, jagain mobil saya dari tukang parkir, Tuhan Yesus ya. Kemudian kita makan obat salah mungkin ya, aduh Tuhan jangan sampai saya sakit, makan sembarangan mungkin juga, jangan sampai saya sakit, Tuhan tolong ya. Hanya sebatas itu lah. Kita percaya kan, kita minta tolong Tuhan, emang Tuhan berkuasa untuk melindungi kita, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi apakah cukup sampai situ? Kalau kita hanya punya pengetahuan siapa Tuhan Yesus sebatas itu, saudara akan kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak selalu Tuhan Yesus untuk menjawab doa kita.
sesuai dengan keinginan kita. Kita biasanya minta sesuatu karena sesuai dengan pengetahuan kita. Kita datang ke dokter karena dia tahu bisa menyembuhkan kita. Kalau kita nggak sembuh, kecewa kita ya. Saya pernah kecewa pada seorang dokter ya. Tahun 2017 saya terkena penyakit baru ketahuan saya, yaitu tumor otak. Tahun 17, dan ini mengganggu, terlihatnya dari mata yang double vision. Setelah diperiksa kemana-mana sampai ke Malaysia, dan akhirnya ketahuan bahwa ya ketahuannya sebenarnya di Bandung ya, tapi saya ke Malaysia itu ingin tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Ini ada satu dilema sebetulnya. Kalau sekarang operasi sebetulnya mudah dari hidung ya, jadi operasinya dari hidung karena benjolan itu terletak di antara mata dan hidung, tetapi itu menjepit saraf mata salah satunya, jadi membuat mata saya bisa buta tiba-tiba. Cuman masalahnya, kalaupun ya ini memang sedikit ya kemungkinannya bisa gagal kan operasi itu. Nah, jadi dokternya di Malaysia pun bilang ya kita nggak tahu juga ya sebetulnya gimana ya. Mungkin operasi bisa membuat mata saya bisa benar ya, terus ya jadi bagus lah, jadi normal lagi, atau bisa juga kan walaupun kemungkinan kecil bisa pendarahan karena salah. Itu sangat rigid sekali, syaraf-syarafnya banyak sekali ya. Jadi kesalahan sedikit saja itu bisa membuat kita malah lebih parah. Kemudian bisa juga bocor, ada ini ya cairan otak gitu ya, bisa bocor nantinya. Jadi saya mikir ya sama aja sebenarnya, dibiarkan bisa buta atau bisa lebih parah, bisa pendarahan. Jadi sampai saat ini saya masih dalam pantauan dan saya diberikan nomor oleh dokter. Jadi begitu kejadiannya luar biasa sebenarnya, silakan langsung telepon. Kalau biasa-biasa nggak mau terima, tapi begitu ini langsung masuk ke ruang operasi karena harus langsung dilakukan tindakan. Nah, istri saya rupanya ya mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ketika saya hasil MRI, ya saya ke dokter, saya telepon, saya bilang saya kena tumor otak, ada tumor otak. Istri saya nggak tahu kaget atau enggak, tapi dia bilang ini, tenang ya Bu, kita doa sama-sama, kita doa sama-sama. Jadi penting sekali mengenal Yesus, ya. Sekarang 4 tahun sudah berlalu. Tahun 2020 saya periksa, setelah berkali-kali periksa ulang, ternyata tumor itu mengecil. Dan dokter yang menangani saya katakan, ini mujizat Pak, selamat Pak. Jarang yang terjadi seperti ini. Biasanya berakhir di ruang operasi, di meja operasi berakhir. Ya, itu Tuhan kita itu luar biasa. Dan ketika saya, ya tadi saya bilang bahwa saya pernah kecewa dengan seorang dokter yang katanya tadinya udah tenang aja, nggak apa-apa, ini mah banyak juga yang begini. Tapi tiba-tiba karena dia mungkin nggak terlalu teliti, dia buru-buru, dia mau apa ini membesar nih operasi. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi ke situ, saudara. Nah, jadi kalau kita hanya mengenal sebentar, hanya mengenal sedikit sekali, kita akan kecewa. Penting sekali kita mengenal siapakah Tuhan Yesus itu bagi hidup kita, supaya kita bisa menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang memang bisa kita percayai, karena Dia adalah juru selamat. Hal-hal yang kecil seperti kesehatan kita, seperti keuangan kita, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang besar, saya ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sudah 40 tahun, saudara ya. Dari mulai
main gitar di sekolah minggu. Tidak sengaja itu juga saudara ya. Tidak ada rencana sih untuk melayani. Dan saya mengenal Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sebagai guru sekolah minggu, kemudian di persekutuan, tetapi saya baru ngeh, ya katanya orang Sunda itu baru ngeh, ketika seorang hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu bilang, mujizat terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan kita. Kita seringkali mengenal atau menganggap mujizat itu adalah kesembuhan dari penyakit, pertolongan ketika kita dapat kanker yang besar. Enggak besar. Keselamatan yang kita terima itu adalah mujizat terbesar. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar, menerima Tuhan Yesus dengan benar kalau dia tidak dibukakan oleh Allah. Seperti tadi dikatakan, hanya Allah yang memberitahukan siapakah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu bertanya kepada diri kita, bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah murid-murid Tuhan Yesus juga mau menerima kondisi seperti itu? Banyak murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus karena pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia harus mati di kayu salib. Jadi selama ini ngapain ikut Tuhan Yesus ya? Karena hanya mengenal sedikit saja. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus menderita untuk menebus dosa manusia, hanya sedikit yang ikut Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya pun yang 12 itu lari terbirit-birit saudara. Petrus yang benar mengenal Tuhan Yesus juga bisa begitu saudara, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, lihat, gereja itu dimulai dengan kasih karunia Allah, yaitu pernyataan identitas Yesus. Karena dia sudah menyatakan dirinya, maka ada gereja yang dibentuk. Gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus dengan dasar kita mengenal siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Dasar gereja adalah siapa dia, pengenalan kita akan Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukannya, pengenalan kita dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Dan ini bersifat rohani. Artinya punya kesan misteri dalam hidup kita ya. Jadi tidak bisa ditebak langsung sebenarnya, dan bersifat nubuat. Nah, jawaban akan siapakah Tuhan Yesus ini akan terlihat jelas dalam kehidupan kita. Ya. Apakah Yesus itu sebagai raja di atas raja bagi hidup kita? Apakah Yesus hanya memiliki segala kuasa di surga dan juga dia memiliki kuasa di bumi serta kehadirannya selalu nyata kita rasakan? Apakah Yesus itu lemah, pasif, dan acuh tak acuh? Menurut pandangan kita, kita akan menunjukkannya dengan kehidupan kita sendiri. Ya, banyak orang mengeluh, susah ya, ini gitu. Nah, berarti Tuhan Yesusnya lemah menurut dia. Ya, apakah itu yang akan kita tunjukkan kepada orang-orang? Ya, Tuhan Yesus mau dari pengamatan kita seperti pengamatan. Ya.
halaman 11 ya. Kalau nah saudara, dari pengamatan Petrus ya, yang dilakukannya dari waktu ke waktu dalam kontaknya, dalam hubungannya dengan Yesus, baik pekerjaan dan ajarannya, Petrus bisa mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan biarlah kita juga sama seperti Petrus. Kita bisa mengetahui bukan karena orang, tetapi karena pengamatan kita akan Dia. Di mana kita bisa mengamati Tuhan Yesus? Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, melalui kehidupan orang-orang yang percaya, iman dari orang-orang yang percaya, kita bisa mengenal Dia. Dan juga Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Seperti Petrus, dia tahu, dia sudah ditolong oleh Allah untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus. Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini dikatakan kepada seorang ahli Taurat, ya, seorang ahli Taurat, ayat 32 ya. Tadi Markus 12 ayat 34, ayat 32 katakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 20, ayat yang 33 itu katakan bahwa semua ya pengertian yang mengasihi sesama itu, ya, pengertian bahwa mengasihi sesama itu, sama manusia itu seperti diri sendiri, itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran. Dan Tuhan Yesus bilang jawabmu itu bijaksana. Ya. Nah, saudara, penting sekali mengenal Tuhan Yesus dengan benar supaya kita juga benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Saulus pernah bertanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Masih di halaman 11 ya, atau lembar 11. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 5. Ya, Yesus mendengar, ayat 35-nya katakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, siapakah, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan. Dan dia sujud menyembahnya. Ini dikatakan oleh siapa? Anak yang lahir buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia juga bertanya, siapakah itu Tuhan? Ya, penting pertanyaan-pertanyaan ini, seperti Saulus bertanya kepada Tuhan Yesus, seperti anak ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah dia? Dan setelah dia tahu siapa Tuhan Yesus, bagaimana Paulus yang tadinya Saulus itu luar biasa dipakai Tuhan. Ya, sebagian besar perjanjian baru adalah karangannya. Ya, kemudian juga anak yang lahir buta itu kemudian juga disuruh pergi ke rumahnya. Tidak, dia ingin ikut Tuhan Yesus, disuruh pergi ke kampungnya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Pengenalan Tuhan Yesus yang benar itu juga akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengabarkan Injil dengan benar.
bukan karena orang. Kita lihat, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada musim akhir yang mengairi bumi. Itu dikatakan oleh Nabi Hosea. Ya, marilah kita mengenal dan berusaha. Jadi ada usaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, Tuhan kita, supaya pengenalan kita itu benar. Filipi 3 ayat 10, Paulus mengatakan gitu, dalam ayat ini, aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus memiliki kerinduan yang begitu besar untuk mengetahui, untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bukan hanya itu saja, mengenal kuasanya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga ini yang paling penting, persekutuan dalam penderitaannya. Ikut Tuhan bukanlah sesuatu yang enak-enak saja, tetapi mengikut Tuhan dalam penderitaan itu termasuk, ya, itulah yang termasuk komitmen yang harus kita miliki bersama Tuhan. Kalau kita mengenal Dia, nggak ada keluh dalam mulut kita. Iman yang sehat itu berfokus pada Tuhan yang benar. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, kalau kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh pasrah penuh kepada Dia. Dan itu perlu pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi pengenalan yang aktif dan progresif, ya, itu akan memunculkan pengenalan yang semakin dalam. Pertama, Paulus dia memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, walaupun dia sebetulnya sudah mengenal ya Taurat yang luar biasa, makanya dia mau disunat lah, mau bahkan jadi pemburu pengikut Tuhan Yesus. Ya, karena dia sudah mengenal dan menganggap dirinya benar-benar mengenal kehendak Allah dalam hidupnya melalui hukum Taurat. Tapi itu semua pengetahuannya dianggap merupakan satu kerugian setelah mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus. Kita melihat juga Filipus, ya. Kita melihat Filipus yang sudah lama mengikuti Yesus, tapi juga belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, dia pernah ngomong kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lamanya kita mengikuti Yesus bukan berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengenal Tuhan Yesus seperti Filipus. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tapi ya, Tuhan mau supaya Filipus juga mengenal Dia dengan lebih baik. Percayalah kepadaku, ayat 11, dan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu. Perjanjian lama juga sama punya tokoh, saudara, ya. Ayub. Kayaknya enggak ini ya. Ayub, saudara, dia luar biasa. Dia kuat dalam penderitaannya. Tetapi Ayub 42 ayat 5 katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perlu sekian lama dia bisa mengenal dengan benar siapa Allah itu. Ayub 29 ayat 4 katakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub dari remaja sudah bergaul karib dengan Allahnya.
Tapi baru setelah dia mengalami penderitaan, dia mengenal benar-benar siapa Tuhan Yesus dalam diri. Kita nggak sendiri, saudara, yang juga belum mengenal sepenuhnya Tuhan Yesus di gereja, di tempat ini, dalam kehidupan kita. Inilah tempat kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Yakub juga demikian. Dia harus bergelut dulu dengan Tuhan Yesus ketika dia mau dengan Allah, ketika dia mau bertemu dengan Esau, sampai akhirnya tungkainya ya lecong, jadi pincang. Dia bergumul dulu dengan Allah sehingga dia bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Ada seorang psikolog yang mengatakan sebagian besar gambaran kita tentang Allah terbentuk melalui hubungan kita dengan ayah kita. Ya, ayah itu akan menunjukkan Allah bagi anak kita. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Apakah kita tiran atau ya sebagai ayah? Apakah kita menganggap Allah itu kaku sekali? Apakah tidak pernah hadir, selalu sibuk untuk peduli terhadap anak-anak, tidak mengerti, tidak bisa mau mengerti, ya sulit untuk dikenal. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ibadah di gereja atau berdoa dan membaca Alkitab di rumah untuk sekedar memenuhi kewajiban keagamaan kita tanpa menemukan arti pengenalan akan Allah adalah sia-sia. Jadi janganlah kita asal datang ke gereja, ya, mendengarkan firman Tuhan tapi tidak ada pengenalan akan Allah. Itu sia-sia. Oleh sebab itu biarlah kita mau sungguh-sungguh, karena pengenalan akan Tuhan itu memang memerlukan waktu. Dan Tuhan sudah banyak menunjukkan kepada kita. Ya, sebelum ada Alkitab itu ada wahyu, itu pernyataan Allah, itu bersifat umum. Kemudian Tuhan Yesus juga secara khusus datang kepada orang-orang tertentu, bisa melalui undian, melalui urim tumim, melalui mimpi-mimpi dan penglihatan. Bahkan malaikat Allah Tuhan kirim untuk bisa mengenal, supaya manusia ini mengenal Allah. Melalui pelayanan Nabi juga sama. Kemudian Alkitab sendiri berisi segala sesuatu yang kita perlu untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah, untuk bisa mengenal Dia. Ya, Allah menyatakan dirinya terakhir melalui anaknya Tuhan Yesus. Itu berarti Allah ini dikenal oleh kita melalui berbagai macam cara. Oleh sebab itu biarlah kita mau mengenal Tuhan Yesus dengan sesungguhnya, supaya kita tidak ragu mengikut Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri sini. Mengikut. Tiada kurangi lagi mengikut Yesus dengan irama yang lambat, ya. Mengikut
Tuhan? Sudahkah kita mengenal Dia dengan benar? Sudahkah kita mengenal Dia dengan benar? Ataukah kita mengenal Dia sekedar Dia sebagai Nabi? Kalau kita mengenal Dia dengan benar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap percaya. Kita akan tetap menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita mengenal Dia dengan benar? Firman Tuhan memberitahu, firman Tuhan mengajar, firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Ketika kita membaca, merenungkan, menghidupi hidup ini dengan firman. Haleluya, haleluya. Dan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan tumbuh bersama di dalam kita mengenal akan Dia. Amin, amin. Pada hidup yang terjadi tidak akan memisahkan kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa katakan Yesus adalah Tuhan, itu karena Allah Bapa sendiri yang mengerjakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengaku dengan percaya dalam hati kami, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, karya-Mu yang luar biasa. Mujizat terbesar sudah kami rasakan karena kami diselamatkan. Kami dipindahkan dari dosa kepada kebenaran, dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Sebabnya kalau kita hidup bagi Tuhan, kita hidup hanya memandang kepada Dia. Selama ku